Tahukah Anda bahwa penyakit ginjal kronik saat ini menjadi ancaman kesehatan serius yang sering terabaikan? Di Indonesia, lebih dari 500.000 orang mengalami gangguan ginjal, namun hanya 10% yang mendapatkan pengobatan tepat. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak pasien baru menyadari masalah ginjalnya ketika sudah mencapai tahap lanjut. Dalam video ini, Klinik 62 akan membahas pengobatan terbaik untuk sakit ginjal yang didukung penelitian terkini. Kami akan mengungkap peran penting obat konvensional hingga terapi alami yang dapat membantu menjaga fungsi ginjal Anda tetap optimal. Sebelum melanjutkan, tulis di kolom komentar apakah Anda atau keluarga pernah mengalami masalah ginjal. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya dari Klinik 62. Antihipertensi, pengendali tekanan darah untuk melindungi ginjal. Obat antihipertensi merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan penyakit ginjal kronis. Tekanan darah tinggi tidak hanya merupakan penyebab kerusakan ginjal, tetapi juga dapat memperburuk fungsi ginjal yang sudah menurun. Menurunkan tekanan darah menjadi target utama untuk memperlambat penurunan fungsi ginjal. Dua jenis antihipertensi yang paling sering diresepkan untuk pasien ginjal adalah penghambat enzim konversi angiotensin, ACE inhibitor, dan penghambat reseptor angiotensin, ARB. Obat-obatan ini tidak hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga memberikan perlindungan khusus pada ginjal dengan mengurangi tekanan pada pembuluh darah kecil di dalam ginjal dan mengurangi protein dalam urin. Penelitian yang dilakukan oleh American Journal of Kidney Diseases menunjukkan bahwa penggunaan ACE inhibitor atau ARB dapat memperlambat penurunan fungsi ginjal hingga 30% pada pasien dengan proteinuria dan hipertensi. Namun, obat ini perlu digunakan dengan hati-hati dan disesuaikan dosisnya oleh dokter karena dapat mempengaruhi kadar kalium dan kreatinin dalam darah, terutama pada pasien dengan fungsi ginjal yang sudah sangat menurun. Diuretik, pengatur keseimbangan cairan tubuh. Diuretik atau obat pelancar kencing memiliki peran penting dalam pengelolaan penyakit ginjal. Ketika fungsi ginjal menurun, tubuh cenderung menahan air dan natrium berlebih yang dapat menyebabkan pembengkakan, edema, sesak napas, dan memperburuk tekanan darah. Diuretik membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium dari tubuh. Berbagai jenis diuretik dapat digunakan tergantung pada tingkat keparahan penyakit ginjal. Pada pasien dengan fungsi ginjal yang masih cukup baik, diuretik tiazida seperti hidroklorotiazida dapat efektif. Sementara pada pasien dengan penyakit ginjal yang lebih berat, diuretik loop seperti furosemide lebih sering digunakan karena memiliki efek yang lebih kuat. Penggunaan diuretik harus selalu di bawah pengawasan dokter, karena penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, dan bahkan memperburuk fungsi ginjal. Dokter akan menyesuaikan dosis berdasarkan respons tekanan darah, berat badan, dan kadar elektrolit pasien. Moon Rampadivu. Pengikat fosfat, penjaga keseimbangan mineral. Ketika fungsi ginjal menurun, kemampuan untuk mengeluarkan fosfat dari tubuh juga berkurang, menyebabkan kadar fosfat dalam darah meningkat. Tingginya kadar fosfat dapat menyebabkan gatal-gatal, nyeri tulang, dan yang lebih serius, kalsifikasi pembuluh darah yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Pengikat fosfat bekerja dengan cara mengikat fosfat dari makanan di saluran pencernaan, sehingga tidak diserap ke dalam aliran darah. Obat ini harus diminum bersama atau segera setelah makan untuk efektivitas maksimal. Beberapa jenis pengikat fosfat yang umum digunakan adalah garam kalsium, kalsium karbonat, kalsium asetat, sevlamer, dan pengikat berbasis lantanum. Penelitian dalam Journal of Renal Nutrition menunjukkan bahwa pengendalian fosfat yang baik tidak hanya mengurangi gejala ketidaknyamanan, tetapi juga dapat memperpanjang harapan hidup pasien dialisis. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengikat fosfat berbasis kalsium harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan kalsifikasi pembuluh darah yang signifikan, karena dapat memperburuk kondisi tersebut. Agen stimulasi eritropoietin mengatasi anemia pada penyakit ginjal. Ginjal yang sehat memproduksi hormon eritropoietin
yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Pada penyakit ginjal kronis, produksi eritropoietin menurun, menyebabkan anemia. Anemia dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan memperburuk fungsi jantung. Agen stimulasi eritropoietin (ESA) seperti epoetin alfa dan darbepoetin alfa adalah obat sintetis yang meniru fungsi eritropoietin alami tubuh. Obat ini biasanya diberikan melalui suntikan di bawah kulit atau langsung ke aliran darah selama dialisis. Terapi ESA telah terbukti meningkatkan kualitas hidup pasien dengan secara signifikan mengurangi gejala anemia. Namun, penggunaan ESA juga memerlukan pemantauan ketat. Target hemoglobin yang terlalu tinggi di atas 12 gram per desiliter telah dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke dan masalah kardiovaskular lainnya. Oleh karena itu, American Journal of Kidney Diseases merekomendasikan target hemoglobin antara 10-11 gram per desiliter untuk sebagian besar pasien penyakit ginjal kronis. Suplemen vitamin D menjaga kesehatan tulang dan lebih banyak. Ginjal yang sehat mengubah vitamin D dari sinar matahari menjadi bentuk aktif yang dapat digunakan tubuh. Pada penyakit ginjal kronis, kemampuan ini terganggu, menyebabkan kekurangan vitamin D aktif. Kekurangan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan tulang, tetapi juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan kekebalan tubuh, dan bahkan penurunan fungsi ginjal yang lebih cepat. Suplemen vitamin D aktif seperti kalsitriol atau analog vitamin D seperti parikalsitol dapat membantu mengatasi masalah ini. Obat ini membantu meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, mengatur kadar mineral tulang, dan memiliki efek perlindungan langsung pada ginjal. Penelitian dalam Clinical Journal of the American Society of Nephrology menunjukkan bahwa penggunaan vitamin D aktif dikaitkan dengan penurunan risiko kematian pada pasien penyakit ginjal kronis. Suplemen ini juga membantu mengontrol hormon paratiroid yang sering meningkat pada penyakit ginjal dan dapat menyebabkan pengambilan kalsium dari tulang yang berlebihan. Baking soda, natrium bikarbonat, penyeimbang asam dalam tubuh. Ketika fungsi ginjal menurun, kemampuan tubuh untuk mengeluarkan asam yang dihasilkan dari metabolisme juga berkurang, menyebabkan kondisi yang disebut asidosis metabolik. Asidosis kronis tidak hanya menyebabkan penurunan massa otot dan kekuatan tulang, tetapi juga dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal. Natrium bikarbonat, baking soda, adalah salah satu terapi yang paling sederhana, namun efektif untuk mengatasi asidosis pada penyakit ginjal. Obat ini bekerja dengan menetralkan kelebihan asam dalam darah dan membantu mengembalikan keseimbangan pH tubuh. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American Society of Nephrology menunjukkan bahwa pasien penyakit ginjal kronis yang menerima suplemen natrium bikarbonat mengalami penurunan fungsi ginjal yang lebih lambat dibandingkan dengan mereka yang tidak menerimanya. Setelah 2 tahun, fungsi ginjal pada kelompok natrium bikarbonat menurun, hanya sepertiga dari kelompok kontrol. Meskipun relatif aman, penggunaan natrium bikarbonat harus tetap di bawah pengawasan dokter, terutama pada pasien dengan gagal jantung atau hipertensi yang tidak terkontrol karena mengandung natrium yang dapat memperburuk kondisi tersebut. Keto analog asam amino, nutrisi ginjal tanpa protein berlebih. Keto analog asam amino adalah suplemen nutrisi khusus yang dikembangkan untuk pasien penyakit ginjal kronis. Berbeda dengan protein biasa, keto analog tidak menghasilkan limbah nitrogen yang harus dikeluarkan oleh ginjal, sehingga mengurangi beban kerja ginjal sambil tetap menyediakan nutrisi penting. Suplemen ini paling bermanfaat ketika dikombinasikan dengan diet rendah protein. Dengan pendekatan ini, pasien dapat memperoleh manfaat dari pembatasan protein, mengurangi penumpukan limbah nitrogen, tanpa risiko malnutrisi. Pendekatan kombinasi ini disebut sebagai Very Low Protein Diet Supplemented with Keto Analogs atau VLPD-KA. Penelitian dalam jurnal Nephrology Dialysis Transplantation menunjukkan bahwa VLPD-KA dapat memperlambat penurunan fungsi ginjal, mengurangi gejala uremia, dan bahkan menunda kebutuhan akan terapi pengganti ginjal.
Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu mengendalikan kadar fosfat dan asidosis metabolik. Kurkumin anti-inflamasi alami untuk ginjal. Kurkumin, komponen aktif dalam kunyit, telah menarik perhatian peneliti karena sifat anti-inflamasinya yang kuat. Peradangan kronis adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kerusakan ginjal progresif pada penyakit ginjal kronis. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kurkumin dapat mengurangi peradangan, stres oksidatif, dan fibrosis ginjal. Kurkumin juga telah terbukti mengurangi proteinuria, protein dalam urin, yang merupakan tanda kerusakan ginjal. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal nefrologi menunjukkan bahwa pasien dengan diabetik nefropati yang menerima suplemen kurkumin mengalami penurunan yang signifikan dalam proteinuria dibandingkan dengan pasien yang menerima placebo. Selain itu, kurkumin juga memiliki efek perlindungan terhadap nefrotoksisitas obat tertentu. Meskipun hasil awal menjanjikan, suplemen kurkumin sebaiknya tidak digunakan sebagai pengganti terapi konvensional. Pasien sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mulai menggunakan suplemen ini, terutama karena kurkumin dapat berinteraksi dengan beberapa obat pengencer darah. Omega 3, lemak sehat untuk perlindungan ginjal. Asam lemak omega 3, terutama EPA, eicosapentaenoic acid, dan DHA, docosahexaenoic acid, yang ditemukan dalam minyak ikan, telah menunjukkan berbagai manfaat potensial untuk pasien dengan penyakit ginjal. Omega 3 memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat membantu menurunkan trigliserida darah yang sering meningkat pada pasien dengan penyakit ginjal. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa omega 3 dapat membantu mengurangi proteinuria, memperlambat penurunan fungsi ginjal, dan bahkan meningkatkan efektivitas beberapa obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit ginjal. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam Clinical Journal of the American Society of Nephrology menunjukkan bahwa suplementasi omega 3 dikaitkan dengan penurunan proteinuria yang signifikan pada pasien dengan penyakit ginjal kronis. Selain itu, omega 3 juga dapat membantu menjaga akses vaskular yang digunakan untuk hemodialisis tetap berfungsi dengan lebih baik. Meskipun umumnya aman, pasien dengan gangguan pembekuan darah atau yang menggunakan obat pengencer darah harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mulai menggunakan suplemen omega 3 dosis tinggi. Alpha lipoic acid, antioksidan kuat untuk melawan kerusakan ginjal. Alpha lipoic acid (ALA) adalah antioksidan kuat yang larut dalam air dan lemak, membuatnya unik karena dapat bekerja di seluruh tubuh. Pada penyakit ginjal, stres oksidatif adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kerusakan sel ginjal dan penurunan fungsi. ALA tidak hanya menetralkan radikal bebas secara langsung, tetapi juga membantu meregenerasi antioksidan lain seperti vitamin C dan E, meningkatkan efektivitas total sistem pertahanan antioksidan tubuh. Selain itu, ALA juga memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yang bermanfaat terutama pada pasien dengan diabetik nefropati. Penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Nephrology menunjukkan bahwa suplementasi ALA dapat mengurangi stres oksidatif dan marker peradangan pada pasien penyakit ginjal kronis. Pada model hewan, ALA juga telah terbukti melindungi ginjal dari kerusakan akibat nefrotoksin dan iskemia. Meskipun hasil awal menjanjikan, penting untuk dicatat bahwa sebagian besar penelitian masih pada tahap awal dan diperlukan penelitian klinis lebih lanjut untuk menetapkan peran pasti ALA dalam pengobatan penyakit ginjal. Koenzim Q10, penguat energi sel ginjal. Koenzim Q10, ACOQ10, adalah senyawa alami yang berperan penting dalam produksi energi di tingkat sel. Konsentrasi tertinggi CoQ10 ditemukan di organ dengan kebutuhan energi tinggi, termasuk ginjal. Pada penyakit ginjal kronis, kadar CoQ10 cenderung menurun, yang dapat berkontribusi pada disfungsi mitokondria dan peningkatan stres oksidatif. Suplementasi CoQ10 telah menunjukkan potensi untuk meningkatkan fungsi mitokondria, mengurangi stres oksidatif, dan memperbaiki kesehatan pembuluh darah.
Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa CAQM dapat membantu mengurangi efek samping dari statin, obat penurun kolesterol yang sering diresepkan untuk pasien penyakit ginjal. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nephrology menunjukkan bahwa pasien hemodialisis yang menerima suplemen CoQ pemula mengalami penurunan marker stres oksidatif dan peningkatan aktivitas enzim antioksidan. Selain itu, beberapa penelitian kecil juga menunjukkan potensi CoQ10 untuk menurunkan tekanan darah yang dapat bermanfaat dalam melindungi fungsi ginjal. Meskipun CoQ10 umumnya dianggap aman, pasien yang menggunakan obat pengencer darah seperti warfarin harus berhati-hati karena CoQ10 dapat mengurangi efektivitas obat tersebut. Resveratrol, anti penuaan untuk sel ginjal. Resveratrol adalah polifenol yang ditemukan dalam kulit anggur merah, blueberry, dan beberapa tanaman lain. Senyawa ini telah menarik perhatian karena sifat antiinflamasi dan antioksidannya yang kuat. Pada konteks penyakit ginjal, resveratrol telah menunjukkan potensi untuk melindungi sel ginjal dari berbagai kerusakan. Penelitian laboratorium dan hewan menunjukkan bahwa resveratrol dapat mengurangi fibrosis ginjal, melindungi sel ginjal dari kerusakan akibat hipoksia, dan bahkan meningkatkan fungsi mitokondria. Resveratrol juga mengaktifkan SIRT1, protein yang dikaitkan dengan penuaan sehat dan perlindungan organ. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Nephrology Dialysis Transplantation menunjukkan bahwa resveratrol dapat mengurangi peradangan dan stres oksidatif pada tikus dengan penyakit ginjal kronis. Pada manusia, penelitian awal juga menunjukkan potensi resveratrol untuk meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan memperbaiki beberapa parameter ginjal. Meskipun menjanjikan, perlu dicatat bahwa sebagian besar bukti untuk manfaat resveratrol pada penyakit ginjal masih berasal dari penelitian laboratorium dan hewan. Diperlukan lebih banyak uji klinis untuk mengkonfirmasi efektivitas dan dosis yang tepat pada manusia. Itulah 12 pengobatan terbaik untuk sakit ginjal yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian ilmiah terkini. Penting untuk diingat bahwa penanganan penyakit ginjal harus selalu dilakukan di bawah pengawasan dokter spesialis ginjal, nefrolog, karena setiap pasien memiliki kondisi yang berbeda. Jika Anda atau keluarga memiliki risiko penyakit ginjal, lakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin. Tindakan pencegahan dan deteksi dini adalah kunci untuk mencegah perkembangan penyakit ginjal ke tahap yang lebih serius. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Klinik 62 untuk mendapatkan informasi kesehatan terpercaya lainnya. Terima kasih telah menonton.